Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, bosku yang sudah memiliki anak usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, beberapa pasti sudah mulai ribet nih dengan urusan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Cukup banyak komplain yang dilayangkan mengenai sistem PPDB ini nih bosku. Mulai dari keberatan mengenai usia pendaftaran yang menjadi salah satu indikator seleksi, hingga protokol kesehatan yang diabaikan oleh pihak sekolah maupun pihak orang tua. Padahal saat ini masih dalam masa pandemi virus COVID-19 ya bosku. Sementara itu untuk pendaftaran online ada masalah berupa server yang lambat atau orang tua yang belum mengerti soal tata cara pendaftaran online. Wah, pastinya PPDB ini akan memusingkan orang tua ya bosku. Harapannya sih semoga pemerintah dapat terus mengembangkan sistem yang bisa mempermudah para orang tua ya bosku. Seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat 12 Juni 2020 dengan episode Gelombang Datang. Wah, kita harus menguatkan diri untuk menghadapi gelombang ini ya bosku. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PPI Demand Month on Month yang naik dari sebelumnya minus 1,3% menjadi 0,4%, sementara year on year naik dari sebelumnya minus 1,2% menjadi minus 0,8%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 1.897K menjadi 1.542K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 21.268K menjadi 20.929K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Hero Supermarket Tbk atau Hero yang mencatat rugi periode berjalan 43,56 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dibandingkan rugi 3,52 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indostrates Tbk atau PTIS yang meraih pendapatan 3 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2020 turun tipis dari pendapatan 3,09 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bukit Asam atau PTBA yang merencanakan target produksi batu bara sebesar 30,3 juta ton pada 2020 atau naik 4% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 29,1 juta ton dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, IHSG ditutup melemah 65 poin atau 1,34% menjadi 4.854. Sektor aneka industri, keuangan perdagangan barang konsumsi, agrikultur, properti, pertambangan, dan infrastruktur menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 248 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari gelombang datang. Di tengah harapan dan ekspektasi akan pemulihan ekonomi yang kian nyata, data di atas kertas menunjukkan hal yang berbanding terbalik dengan harapan tersebut. Gelombang kedua kasus wabah virus corona di Amerika pada akhirnya membuat jumlah keseluruhan telah melewati 2.000 orang di Amerika. Di Texas, pada hari Rabu kemarin telah melaporkan 2.504, yang dimana angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam satu hari sejak wabah tersebut muncul. Florida pun mengalami hal yang sama. Setelah 1 bulan sejak dibuka kembali, pekan ini Florida melaporkan ada 8.553 kasus baru dan hal ini merupakan yang terbanyak dalam kurun waktu 7 hari. Tidak hanya itu saja, rawat inap di California mengatakan bahwa jumlah pasien di sana merupakan yang tertinggi sejak 13 Mei. Serangan baru dari wabah virus corona memberikan tantangan terbaru bagi masyarakat di Amerika. Dan lonjakan kasus yang terjadi memberikan kekhawatiran tersendiri nih bosku. Sejauh ini masih belum ada kejelasan apakah protes beberapa waktu lalu yang terjadi di Amerika merupakan salah satu pemantik penyebaran semakin meluas atau tidak.
Hal ini yang membuat gugus tugas virus corona masih belum melihat adanya hubungan antara pembukaan kembali dengan peningkatan kasus wabah virus corona. Meskipun kami tahu bahwa ada korelasi yang cukup besar antara pembukaan kembali plus kerumunan orang sama dengan bertambahnya yang terinfeksi. Valleywise Health, rumah sakit umum di Phoenix, mengatakan bahwa mereka telah melihat peningkatan kasus virus corona dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Hal ini memberikan pengaruh bertambahnya kapasitas perawatan intensif dan tempat tidur, yang dimana 87% hampir terisi penuh. Hal ini tentu memberikan indikasi bahwa kita tidak bisa menolak gelombang untuk datang karena adanya pembukaan kembali perekonomian. Dan inilah yang terjadi di Amerika. Hal ini yang membuat saham-saham pada akhirnya berguguran dan menjadi penurunan terbesar dalam satu hari dalam kurun waktu 3 bulan. Karena satu alasan, yaitu pelaku pasar dan investor masih khawatir mengenai jumlah dan impact penyebaran wabah virus corona setelah pelonggaran dilakukan. Dow Jones turun hingga 1.861,82 poin atau 6,9%. S&P turun 5,9%, Nasdaq Composite turun 5,3%. Sejauh ini kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan tampaknya masih belum mampu untuk mengimbangi efek yang telah diakibatkan oleh wabah virus corona. Hal ini juga yang membuat indeks volatilitas mengalami kenaikan kembali di atas 40 untuk pertama kalinya sejak 4 Mei. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar di tengah situasi dan kondisi yang kembali memanas. Stephen Mnuchin mengatakan Amerika tidak seharusnya kembali mematikan perekonomian apabila ada lonjakan lain dalam naiknya kasus wabah virus corona. Stephen mengatakan bahwa Amerika telah belajar bahwa jika kita mematikan perekonomian, maka kerusakan akan semakin lebih banyak. Stephen mengatakan bahwa tidak bisa mematikan perekonomian untuk kedua kalinya. Mnuchin menambahkan bahwa dirinya percaya bahwa Trump telah membuat keputusan yang tepat untuk mendesak negara-negara untuk melonggarkan peraturan sosial yang sebelumnya dijalankan yang dimana telah melumpuhkan perekonomian di Amerika. Stephen mengatakan bahwa jika ada kebangkitan akan virus corona, tidak perlu lagi adanya pembatasan karena pengujian COVID-19 dan pelacakan korban semakin mengalami peningkatan, ditambah lagi para pejabat telah memahami bagaimana mengatasi wabah. Yang benar saja pikir kami. Kalau memang para pejabat lebih memahami nih bosku, tentu saja antara kesehatan dan perekonomian dapat berjalan beriringan. Mnuchin juga memuji penyuntikan sekitar 6 triliun dolar ke dalam perekonomian melalui stimulus fiskal dan moneter untuk pemulihan ekonomi. Namun tentu masih dibutuhkan stimulus yang lebih besar. Presiden Trump dan Stephen tidak akan pernah berhenti bekerja sampai semua orang masyarakat di Amerika kembali bekerja. Mnuchin memberikan penenang di pasar dengan mengatakan bahwa bulan depan kita akan melihat bahwa akan ada 1 triliun dolar untuk masuk ke dalam perekonomian. Namun yang penting adalah bahwa 3 putaran pertama stimulus fiskal akan berakhir dalam beberapa minggu mendatang. Tunjangan pengangguran sebelumnya telah diperluas hingga 15 Juli 2020. Permasalahannya adalah anggota parlemen White House dan GOP memberikan indikasi bahwa mereka tidak akan mengadakan negosiasi untuk RUU stimulus berikutnya sampai dengan reses berakhir yang pada bulan Juli. Kami mungkin satu dari segelintir orang yang mengatakan bahwa penguatan pasar hanya didukung oleh ekspektasi dan harapan yang ketika keyakinan tersebut goyang, maka akan membuat pasar semakin rapuh. Dan inilah yang kita lihat sekarang bahwa ternyata ekspektasi dan harapan saja tanpa didukung oleh data di atas kertas tidak akan mampu untuk membuat penguatan selanjutnya. Seperti yang dikatakan Daniel Lucy, hari ini mungkin gelombang akan surut, namun ombak akan selalu datang. Pertanyaan yang harus kita tanyakan saat ini adalah apakah kita siap? Apakah Indonesia siap untuk menghadapi gelombang kedua apabila hal itu terjadi? Mungkin jawabannya hanya ada dalam lirik lagu Ebit GAD, Mari Kita Bertanya Pada Rumput Yang Bergoyang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau Program PEN, Menteri Keuangan Menkeu dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 28 Mei 2020 menandatangani Surat Keputusan Bersama atau SKB.
SKB bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kemenko dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka penempatan dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan program PEN, khususnya dalam penetapan bank peserta, penempatan dana atau perpanjangan penempatan dana pada bank peserta, serta pemberian subsidi bunga. Tentu kami harapkan bahwa hal tersebut dapat memberikan dorongan terhadap perekonomian di tengah situasi dan kondisi yang tengah pelik saat ini, agar pemulihan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 4.747 hingga 4.985. Berikut stok watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari INDF, kemudian yang kedua ada dari SMGR, dan yang ketiga ada dari CPIN. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari XL atau PT XL Axiata Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2380 dan tingkat probabilitas sebesar 52%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3050 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari SMBR atau PT Semen Batu Raja Persero Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 275 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. That's your heart, that's your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.